adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes. Wah, kayaknya seneng banget hari ini. Pasti adik-adik udah semangat mau memuji Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Bener nggak? Yeay. Hari ini siapa yang mukanya happy? Karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oke, nah hari ini coba yang siap beribadah kepada Tuhan Yesus, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dulu sebelum kita ibadah ya. Oke, semua lipat tangan, tutup mata. Ikutin Kak Erni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami buka hati kami. Kami mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita mau happy, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Oke? Ya, kita naikkan pujian hangatnya mentari pagi. Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi. Harum bunga warna-warni, kupu pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum. Betapa hebatnya Tuhan, aku pun bernyanyi. Shalalala haleluya, shalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya. Shalalala haleluya, shalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya. Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi. Harum bunga warna-warni, kupu pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum. Betapa hebatnya Tuhan, aku pun bernyanyi. Shalalala haleluya, shalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya. Shalalala haleluya, shalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya. Memujimu selamanya, memujimu selamanya. Yeay. Setiap bangun pagi kita menikmati hangatnya mentari pagi karena kasih Tuhan tentunya. Benar nggak adik-adik? Yes. Nah, dan tentunya kita merasakan betapa Tuhan Allah selalu ada di tengah-tengah kita. Tuhan itu selalu dimanapun kita ada Tuhan Allah. Bener nggak? Ya, kita naikkan pujian yuk. Tuhan Allah tengah-tengah kita. Tepuk tangan adik-adik semuanya. Tuhan Allah
di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Ulangi lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia girangkan dan senangkan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar, besar, besar. Wah, tadi kayak nge-rap ya. Wah, kayaknya juga baru belajar itu tadi nge-rapnya sedikit. Tapi kayaknya juga masih salah-salah ternyata. Nggak apa-apa ya, kan kita sama-sama belajar, bener nggak? Soalnya dari asik. Walau ku belum besar, saat masalah besar, karena kita memang masih kecil. Kalian nggak masih kecil-kecil kan? Walau ku belum besar, saat masalah besar, tapi kita punya iman yang besar, karena Tuhan Yesus lebih besar. Yes, betul. Oke, kita juga mau naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oke, semuanya siap? Yes. Yuk, bareng-bareng ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ulangi lagi ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan itu adik-adik tidak pernah pergi dari kita. Dia selalu ada dalam diri kita. Di setiap nafas kita ada kasih Tuhan. Benar nggak adik-adik? Yang merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap nafas kita, katakan yes, amin. Nah, oke, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Boleh semua adik-adik duduk ya. Kita naikkan pujian dengan segenap hati. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengarkan kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke? Ya, kita naikkan pujian. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata. Ikutin Kak Erni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan di kaki Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Dan bukakan pengertian kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada kami Tuhan. Dan kami percaya Kau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik di rumah? Kak Linda berdoa dan percaya adik-adik ada dalam keadaan sehat. Tapi kalau ada yang sedang sakit atau merasa nggak enak badan, tetap Kak Linda percaya juga Tuhan Yesus pasti sembuhkan adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah sikap
siap mendengarkan firman ya. Kita akan baca Alkitab dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Boleh siapkan bersama-sama Markus 4 ayat 35 sampai 41. Udah siap? Ya, kita baca bersama-sama ya. Ceritanya tentang angin ribut diredakan. Pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus bersama dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu pun mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan yang tadi kita baca itu temanya tentang murid-murid dan Tuhan Yesus sedang berada di lautan yang sangat luas. Kalau saat ini Kak Linda ada di gunung penuh dengan bunga-bunga tuh. Pada cantik-cantik ya bunga-bunganya. Kalau saat itu murid-murid dan Tuhan Yesus ada di laut yang sangat luas. Nah, saat itu terjadi yang namanya angin ribut, gelombang yang sangat-sangat besar. Tapi yang menariknya adik-adik, Tuhan Yesus yang menurut murid-murid pasti akan menolong, pasti akan menjagai mereka. Tapi Tuhan Yesus ternyata ngapain? Tidur. Tuhan Yesusnya bobo. Wah, padahal murid-murid sudah takut. Coba adik-adik bayangin deh, kalau misalnya adik-adik dan orang tua lagi pergi ke suatu tempat, mungkin naik kapal, naik perahu, lalu tiba-tiba ada ombak yang besar. Gimana perasaannya? Pasti takut kan? Pasti deg-degan. Aduh Tuhan, ini gimana? Takut. Nah, perasaan itu juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka takut. Mungkin nih ya adik-adik ada yang bilang, "Ayo cepat-cepat, banguninlah Tuhan Yesus, ayo bangunin." Masa Tuhan Yesus tidur? Nah, adik-adik, saat itu mereka yang sedang mengalami ketakutan yang amat sangat. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus bangun. Kemudian apa yang Tuhan Yesus buat? Menghardik angin ribut itu. Diam, tenang. Kemudian apa yang terjadi? Angin ribut itu pun diam. Angin ribut itu tunduk kepada Tuhan Yesus. Ada kuasa di perkataannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus penguasa segalanya, penguasa di laut, penguasa di darat, di gunung, di udara, dimanapun. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenang," angin ribut itu pun menjadi tenang. Kemudian lautan menjadi sangat-sangat teduh. Nah, yang Kak Linda mau bagikan buat adik-adik pada saat ini adalah bahwa apapun yang sedang kita alami, Kak Linda alami, adik-adik alami, tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong. Meskipun kayak tadi tuh adik-adik, lautan yang sedang bergelora, ombak yang sedang tinggi banget itu, tetapi Tuhan Yesus tidur. Kelihatannya Tuhan Yesus nggak tahu, atau kelihatannya kok Tuhan nggak peduli ya kalau kami semua binasa. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus sangat peduli.
Apapun yang adik-adik sedang alami, Tuhan peduli. Sama dengan yang waktu Tuhan kerjakan saat itu, meredakan angin ribut. Nah, saat ini juga Tuhan sudah kasih kuasa di setiap perkataan Kak Linda dan adik-adik. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami sakit. Hari-hari ini kita dengar berita penyakit COVID, corona itu semakin banyak ya adik-adik ya. Tapi kita nggak perlu takut, nggak usah takut. Iya, kita memakai masker, kita mencuci tangan, kita melakukan prokes. Tetapi kita nggak boleh takut. Karena kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan melindungi kita, melindungi Kak Linda, melindungi adik-adik juga. Saat itu apa yang terjadi? Angin ribut ditenangkan, angin ribut diredakan. Saat ini Kak Linda mau berkata, kalau adik-adik sedang mengalami angin ribut dalam kehidupan adik-adik, mungkin papa mamanya sakit, atau masalah mau sekolah gimana nih Kak, semuanya serba terbatas, keuangan juga mungkin terbatas, itu bisa dinamakan angin ribut ya. Walaupun bukan benar-benar angin ribut, tetapi itu masalah-masalah seperti itu bisa kita bilang itu angin ribut. Kita bisa minta tolong Tuhan Yesus untuk apa? Meredakan angin ribut kita. Kak Linda mau cerita, ada satu keluarga yang tahun kemarin mengalami sakit COVID. Mereka berlima, papa, mama, kakak, adik, dan yang adik yang paling kecil. 4 orang mengalami sakit COVID. Apa yang terjadi? Itu seperti angin ribut yang datang dalam keluarga mereka. Yang tadinya sama-sama di rumah, bareng-bareng di rumah, makan bersama, nonton mungkin di rumah karena semuanya serba terbatas, masih di rumah semua, tiba-tiba harus terpisah. Yang sehat, 1 orang harus pindah keluar dari rumah. Yang sakit harus ikut yang namanya isolasi mandiri. Seperti badai kecil dalam keluarga. Ketakutan itu ada, khawatir itu ada. Tetapi ketika semua anggota keluarga mengingat bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib. Ingat bahwa kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyatakan mujizat. Dan puji Tuhan adik-adik, angin ribut di keluarga itu boleh selesai. Angin ribut bisa diredakan karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Siapa keluarga itu adik-adik? Keluarganya Kak Linda. Hari ini kalau Kak Linda boleh ada, sebagaimana Kak Linda ada bersama dengan Om Budi dan Asaria, Gracia dan Joel, itu semua hanya anugerah Tuhan. Tuhan yang meredakan angin ribut di keluarga Kak Linda. Dan hari ini Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan sanggup meredakan setiap angin ribut di keluarga adik-adik. Dengan apa? Dengan firman. Firman yang sudah Tuhan berikan kepada Kak Linda dan adik-adik. Perkatakan firman, Tuhan, Engkau berjanji menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Perkatakan firman senantiasa. Ada kuasa di setiap perkataan firman yang kita ucapkan. Amin. Puji Tuhan. Kak Linda berdoa saat ini ya. Semuanya sikap berdoa. Kak Linda mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada banyak mungkin anak-anak, adik-adik kami yang mengalami angin ribut dalam keluarga masing-masing. Ada yang sedang mengalami sakit. Ada yang sedang mengalami orang tuanya mungkin di PHK dari pekerjaannya. Ada yang sedang mengalami kesulitan yang tidak bisa diungkapkan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, seperti Engkau meredakan angin ribut. Kami percaya Tuhan sanggup meredakan setiap angin ribut dalam hidup kami. Seperti Engkau menolong hamba-Mu. Hamba percaya juga Engkau sanggup menolong anak-anak yang ada di rumah bersama keluarga. Terima kasih Tuhan. Hamba mintakan berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan yang ajaib buat anak-anak di rumah.
sepanjang minggu ini mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Tudung perlindungan Tuhan ada atas setiap keluarga anak-anak. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.